Melihat game yang ketiga, skornya satu sama. Buat para pendukung dari kedua tim, langsung dong muncul dong di kolom komentar dong. Kasih hashtag timnya. Jangan sampai tim favorit kalian nih gugur dan gak jadi juara 3. Ya, jadi ramaikan lagi kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol likes-nya adik-adik. Kita tembusin sebanyak-banyaknya untuk community turnamen Road to M4 kali ini ya. Dan terlihat ada adu damage di bagian tengah X Magic dan juga estetik. Sama-sama X dari kedua belah mid laner. Dan ya, Pio Sinclair lagi-lagi bergerak menuju ke bagian atas. Tapi ada adu mekanik antara Simba dan juga Yos. Beradu pukul di sana. Petrify dikeluarkan. X Magic sudah mendekat. Flicker dikeluarkan. Hanya untuk defensif. Tapi lihat, pressure Roots. What are you doing? Pick up terjadi ke arah tubuh dari Simba. Dan bahkan Yosnya nggak bisa di pick off oleh X Magic karena masih level 2. Belum ada damage burst yang lebih besar lagi dari tubuh X Magic yang membuat Yos benar-benar cuan banget untuk di menit yang pertama ini. Sebenarnya agak gila juga sih dia tadi dengan flickernya. Udah selamat dia maju lagi. Tapi ya gak apa-apa, mungkin dari kalkulasi damage dia itu cukup nih. Ada Gashian juga yang datang gitu kan, kurang-kurang dikit. Dia ditutupin lah sama dia tadi. Kenyataannya malah Yuzongnya dapetin kill duluan. Sementara kalau kita lihat dari arah gold lane, Leviosa berhadapan dengan Suncai. Yang gak gimana-gimana sih, pasti farming dulu. Retributionnya keluar ke arah X Magic. Tapi ini nggak yang gimana-gimana, malah nggak ada retri untuk nge-setup turtle-nya nanti. Jadi agak sedikit ngedelay. So far untuk sekarang bisa gue bilang masih cukup setara lah dari keduanya, belum ada yang gimana-gimana. Mungkin kalau untuk zoning, Matilda bisa jadi lebih unggul untuk awal daripada Kaja. Dengan shieldnya, ada Guiding Wind, ada Soul Bloom, dan itu menurut gue lebih unggul lah daripada Kaja yang punya Ring of Order doang. Ya benar banget, tapi terlihat di area atas Simba. Sedikit saja SP tersisa, Dom coba untuk engage. Dengan Dance of Blade-nya menuju ke arah Turtle yang pertama kah? Atau mau coba ambil Purple Buff? Karena udah mulai muncul juga tapi ternyata ke arah Turtle yang pertama. Coba untuk ditarik ke jungle-nya sepertinya hanya untuk di-reset saja, menunggu untuk kedatangan dari teman-teman dari tim esports. Terlihat bagian tengah sana Sinclair sudah mulai membuka semak-semak dengan Soul Bloom yang dimiliki. Tapi tertarik oleh Divine Judgment. Langsung dipanis begitu saja. Tapi masih ada flicker. Dan bahkan dibalikan keadaannya di multiple plays. Sekarang satu orang player Simba 2 kali terpick up. Di menit yang kedua. Black Dragon Form hantaman bertumbuh. Dan bahkan ada decimate dari seorang Clouds ke arah Tengkureng. Membuat 2 ditukarkan dengan satu orang player saja. Tapi sejauh ini Dom masih cukup aman meskipun dia menyimpan retributions-nya. Ini bakal cukup susah sih untuk bisa melakukan kontes di arah Turtle yang pertama. Harus sabar dulu sih kuncinya untuk di game pertama, apalagi dari mid team ya. Ya dia punya Gashian memang, dia punya Gashian yang burst damage-nya cukup tinggi bahkan dari level 4. Tapi ya nggak sembarangan target yang bisa di burst juga. Apalagi tadi Divine Judgment yang dimana kalkulasi damage untuk follow up-nya ternyata kurang gitu kan. Jadinya rugi banget, dia tumbang nggak jadi turtle yang padahal sebelumnya retribution dari teman-teman Untan tuh masih delay. Kali ini coba di set up dari teman-teman Mayat kali turtle-nya masih bisa disecure oleh Dom, bakal menjadi fight kali ini karena tidak bisa kabur lagi. Cloud menjadi korban, next target Yos. Michael menjadi korban kedua, reward manipulation coba untuk membalikan keadaan, namun sayangnya masih bisa lari semua dan tidak ada korban dari Mad Team Esport. Ya, itu combo yang connect dari X Magic sih yang harus diwaspadain sama Untan Raven. Karena tadi damage burst-nya dari Shadow Blade Clouder dan juga Swordfight benar-benar gede banget. Membuat Clouds nggak bisa bertahan di area depan sana. Sementara di sisi lain, untuk saat ini gold platingan di area XP lane. Coba untuk diamankan sebanyak-banyaknya meskipun ada Sinclair yang coba maju bagian depan. Untuk memukul mundur pergerakan dari Mad Team Esports. Tapi di sisi lain, ini ngebuat Leviosa ditinggalin terus dari tadi sama seorang Sinclair. Dan Purple Buff dicuri dari seorang Clouds, membuat Dom unggul satu level di menit yang keempat. Tapi lagi-lagi untuk early game yang tadi aku bilang, kalau misalnya Suncai dengan Beatrixnya pasti bakal menang banget dari segi laningnya. Karena dari tadi Leviosa selalu ditinggal sama Pio Sinclair yang selalu roaming ke area XP lane. Wah ini gold lane-nya terus-terusan dikikis lagi kan dari Youtube taratnya. Enak banget buat Beatrixnya. Apalagi rotasinya dari X Magic juga mengarah ke arah gold lane. Bahkan udah ada trapping yang coba dilakukan. Bakal di-commit sepertinya. Namun damage-nya kurang. Masih bisa selamat untungnya. Dan banyak banget ini short skill yang udah keluar. Mungkin aja gold lane bakal di-push sampai hancur turretnya. Yap, sampai hancur turretnya. Pressure 3 orang player dari Mad Team Esports. Sudah mulai bersiap juga di bagian bawah. Tapi Suncai menunggu momen yang tepat. Mengikis sedikit demi sedikit HP dari outer turret di bagian gold lane untuk Raven. Tapi lihat ada pergerakan dari estetik di area belakang. Diketahui oleh Tengkureng. Mundur ke bagian lain. Tapi Suncai masih coba berfokus mendapatkan outer turretnya. Karena sedikit saja HP tersisa. Dan mau gak mau Suncai dengan kehadiran Pio Sinclair mundur sedikit demi sedikit ke area semak-semak di bagian lain. Sedangkan sekarang Tengkureng pun menjadi front lane untuk seorang Suncai. Meskipun Clouds
Sisi lain sudah ada Singing Eagle dikeluarkan menuju ke arah belakang. Dapatkan close di sana dengan Infinite Passion, tapi sejauh ini masih cukup aman karena nggak mau terlalu overcommit meskipun lihat di sisi lain ada handaman benda tumpul. Yos dengan Black Dragon Form yang mencari target tapi nggak ada siapapun dan bahkan outer turret di atas yang menjadi turret pertama yang dihancurin untuk Mad Team Esports. Wah gerakannya miss banget dari Untan. Dia kalah turret di atas, kalah turtle. Yang dimana Yosnya ini Switchland nggak pas namun di penjudgment kali ini Yos. Setelah pindah malah menjadi korban di arah bottom lane dan turretnya tetap hancur juga. Coba ketarik kali ini Cloud yang bakal diincar duluan. Untungnya masih punya Mortal Coil, masih bisa mundur ke arah belakang. Tidak ada defense adjustment juga, artinya harus mundur dulu dari Mad Team. Gak boleh terlalu greedy lagi. Ya nggak boleh terlalu greedy tapi lagi-lagi cuan, benar-benar cuan banget untuk Mad Team Esports. Bahkan sekarang engage terjadi, pick off dari X-Magic. Menikmati satu orang player itu ecstatic. Pio Sinclair seorang diri coba untuk dibalaskan dengan aja freeze dive dari Yos. Belum ada player yang terkena. Dan di sisi lain Leviosa bukan hal yang bagus. Nggak bisa lari kemana-mana sepertinya. 1 melawan 2 X-Magic bersiap. Langsung Candace ke bagian depan dan killing spree di tangan X-Magic 3-0-2. Dan bahkan sekarang semua turret berhasil dihancurkan oleh Mad Team Esports. Membuat kerugian semakin jauh lagi untuk Untan Raven. Meskipun sekarang Cloud bagian depan clearing minion dilakukan. Suncai mencari positioning yang bagus. Mengingat masih 40 detik lagi. Menuju ke arah turtle yang ketiga. Tapi pressure ke X-Magic yang terlihat di area atas. Ada Conceal dan Tank Kurang. Di cancel dari Asura Aura. Dan meskipun itu ecstatic memberikan Pokemon damage dengan Void Crystal. Tapi sejauh ini belum ada pick off yang terjadi untuk Untan Raven. Wah ini banyak banget miss dari Untannya loh. Goldnya bahkan langsung dikalahin lumayan jauh dia dari yang tadinya dia dari Untan yang menang. Sekarang Mad Team yang megang dari segi ke ekonominya. Bahkan kalau kita lihat dari item Radiant Armor juga udah beres untuk Kaja dari Tank Kurang. Dia bisa nahan nih damage dari Yves-nya, damage poking dari Matilda, sedikit demi sedikit lama-lama makin gak terasa. Dan ya Purple-nya coba untuk dikontes kali ini. Gak boleh dikasih lepas, bahkan dilepas duluan sama Untannya. Dia tahu dia nggak bisa fight, lebih milih untuk ke-defense ke arah top lane-nya. Dan menurut gua satu item lagi dari Beatrix-nya nanti dia bisa ngasih damage yang gila banget sih. Haskell mungkin untuk defensifnya juga karena ada Yuzong. Jadi harus sedikit hati-hati ya, nggak boleh terlalu offside. Ya nggak boleh terlalu offside, tapi balik lagi ini udah terlalu jauh sepertinya untuk perbedaan goalnya. Dan terlihat juga Pio Sinclair di depan sana, damage sakit banget. Dari Bennett seorang Suncai, lagi-lagi mundur dengan teratur tapi reward formation karena Suncai. Karena efek immobilize, masih ada flicker untuk tapi dia Shadow Blast Floater. Mega kill diamankan oleh X-Magic. Black Dragon Form di arah belakang, hantaman benda tumpul dan langsung saja eksekusi yang sangat manis. Ditukarkan estetik juga hilang. Dan bahkan sekarang Simba coba dipukul mundur lagi. Dragon Talent dikeluarkan, belum bisa mendapatkan seorang Simba tapi terlindungi oleh adanya Tank Kurang. Dan bahkan sekarang Dom coba untuk mendapatkan kompensasinya. Shadow Blast Floater dikeluarkan balik dan terkena efek dari Furious Dive. Lihat ada Sirking Eagle dari seorang Pio Sinclair. Masih unstoppable X-Magic mendapatkan 1 poin kill tambahan ke arah teman-teman dari Mad Team Esports dan Decimate. Belum tepat sasaran, Dom masih terlalu tanky meskipun Conceal ditarik oleh Guiding Wind dan mundur teratur meskipun mereka kehilangan 2 membernya. Tapi lihat dong, terlalu banyak menahan efek damage dari base turret membuat dirinya dihilangkan di area atas. Nyaris aja Suncainya dapetin base turret. Kalau dapet sih rugi banget abis dari Untan. Apalagi landing jauhnya dia nggak terlalu bagus, bahkan nggak ada untuk sekarang. Yuzong itu bukan tipe yang bisa mainin landing jauh. Kalau misalkan dibahas dari Mad Team juga nggak punya, iya memang. Cuman kalau kondisinya lagi unggul, maka dia lebih untung. Landing jauhnya nggak akan ada pressure-nya. Dan di bagian bottom lane udah pasti dilepas-lepas terus. Ya lama-lama base turret itu juga kekikis. Itu yang bahaya. Namun coba arah top lane mungkin di mana Simba dikasih poking-poking damage aja. Untuk dapetin kill menurut gua nggak bisa ke arah Simba. Kecuali dia memang mau commit 4 atau 5 orang. Bahkan berani untuk dibuka di arah belakang. Siap untuk melakukan backup namun tetap tumbang dari Simba. Nggak boleh memang terlalu offside juga karena backup damage-nya nggak terlalu kuat. Nggak ada Gassion yang bisa dibilang adalah kunci dari pertarungan. Ya kunci dari pertarungan karena kehadiran X-Magic yang terlalu jauh tadi. Tapi lihat dia mendapatkan semak-semak yang sangat mahal meskipun Lord yang pertama berada di bagian atas. Tapi harusnya X-Magic bisa melakukan flanking untuk menembus ke arah backliner dari Untan Raven. Dan terlihat coba untuk ditarik Suncai, Lord yang pertama ke arah jungle dari teman-teman Mad Team Esports. Bersiap juga 3 orang player dari Untan Raven menuju ke bagian depan sana, Clouds. Belum diketahui posisinya, tapi di sisi lain Tank Kurang masih menunggu momen tepat di reset. Lord yang pertama mundur kembali mencari 1 orang player yaitu X-Magic.
player kunci dari Mad Team Esports yang selalu bisa membuat kerepotan. Dan apa yang terjadi? Untan Raven melepaskan Lord yang pertama ke teman-teman Mad Team Esports tanpa ada kompensasi sama sekali. Midnya di-push sih tadi lumayan bagus X Magic sebelum dia datang ke area Lord. Dia clear dulu wave minion yang ada di mid. Walaupun landing jauhnya nggak bisa dikontrol, tapi menurut gua advantage-nya tetap ada di mid team. Mengingat high ground defense dari Untan juga nggak kuat-kuat banget. Dia punya Yves memang yang kita tahu lah high ground defense-nya Yves dengan range yang sekarang udah nggak terlalu gede lagi. Bisa langsung diincar namun Simba terlalu depan lagi nampaknya. Ada tahun yang dikeluarkan kali ini mengincar ke arah Yos. Damage-nya kurang untuk melakukan fight back sehingga kali ini terbuka dari base turret yang ada di mid lane-nya. Ya, dan sejauh ini Lord bergerak dari area bottom lane menuju ke arah Untan Raven. Red bagian depan sana Yos harus mulai berhati-hati karena semua base-nya sudah mulai didekatin sama laju minion. Yang sudah mulai mendekat juga menuju ke bagian bawah. Lord langsung dieksekusi dengan cukup cepat. Lihat damage dari Leviosa sudah mulai kerasa sakit banget ke arah Lord yang tadi berjalan menuju ke arah base turretnya. Meskipun sekarang pressure ke arah tengah sana, Flickly keluarkan Suncai. Lari, mundur terlebih dahulu. Mendapatkan satu base turret di bagian tengahnya. Tapi lihat Sinclair terlalu sakit damage. Yos gak kena siapapun dengan Furious Dive dibalikkan keadaan dengan Bennett Rage. Tapi sejauh ini masih dipegang keuntungan untuk teman-teman dari Mad Team Esports. Mereka mendapatkan 2. Tapi lihat Diva Jasmine sekarang close ya. Coba untuk targeting balik dengan ada Pio Sinclair. King Eagle memukul mundur saja player dari Mad Team Esports. Tapi ya sejauh ini 2 base turret sudah hilang. Benar-benar keuntungan lebih jauh lagi untuk Mad Team Esports nih Lim. Harus hati-hati sih, kejadiannya tadi juga kayak gini nih di game kedua gitu kan. Dia udah unggul jauh dari Mad Team tapi ya keculik akhirnya blunder satu-satu. Akhirnya malah susah. Sementara kali ini pressure-nya nggak dikasih kendor sama sekali. Wait, dimajuin ternyata reward manipulation. Bisa mendapatkan 1 kill ke arah Suncai. Ini dia, berbahaya sekali nampaknya karena sudah ada Yos juga yang mengudara kali ini ke bagian belakang front to back. Yang cukup baik menyisahkan 3 member saja dari Mad Team. Coba untuk melakukan defense di arah mid-nya, namun dari Mad Team lagi-lagi melakukan kesalahan yang sama. Sedikit demi sedikit bisa dibalikin nantinya. Iya, ini lagi-lagi kita berkaca sama di game yang kedua di mana Mad Team udah sempat unggul untuk di area early game ya, tapi baik lagi mereka ada sedikit kesalahan-kesalahan kecil yang selalu diperbuat dan membuat kesulitan lagi, terutama untuk di menit ke-12 ini karena semakin berjalan semakin lama, ini goldnya kan akan di catch up juga sama teman-teman dari Untan Raven. Dan terlihat sekarang sepertinya Pio Sinclair bagian depan sana Leviosa, damage-nya sudah mulai sakit banget. Dengan semua item yang udah jadi pastinya udah ada Corazon Sight dan juga Demon Hunter Swords yang membuat siapapun player yang diberikan burst damage dari seorang Leviosa ini bakal benar-benar sakit banget. Dan ya ternyata fokus ke arah Golden Staff dan baru akan menuju ke arah Demon Hunter Swords ya dari item seorang Leviosa. Iya ini lumayan enak sih Kari dengan item attack speed sekarang gitu kan. Orosian juga nambah attack speed, Golden Staff juga ngeselin. Jadi enak banget, namun defense Jasmine kali ini menarik ke arah Martisnya dan bisa ditumbangkan. Ternyata Cloud harus tumbang dan Lord yang terbuka bakal langsung di setup oleh Mad Team Esports. Sementara di bagian belakangnya juga langsung di zoning abis-abisan. Tengkureng nggak mau ngasih siapapun masuk ke area Lord Pit dan ya bakal jadi Lord free sih harusnya ini untuk Mad Team Esports. Ya Lord yang sangat free lagi-lagi kedua kalinya Mad Team Esports mendapatkan Lordnya. Dan tadi di Lord yang pertama mereka berhasil menghasilkan 2 base turret. Apakah dengan Lord yang kedua ini mereka bisa mendapatkan base dari Untan Raven? Mengingat perbedaan network yang cukup jauh, ada sekitar 8.000 perbedaannya. Untuk di menit yang ke-13 berarti sama saya dengan perbedaan 4 item dari masing-masing playernya. Dan ya kita lihat Lord sudah mulai bergerak ke area mid lane dari Untan Raven. X Magic di sana mendapatkan purple buff yang dimiliki sama Klaus membuat dirinya memiliki 10% cooldown reduction tambahan. Dan yang pasti akan bisa melakukan setup dengan semua combo dari skillnya lebih bagus lagi. Dan ya Lord sudah mulai mendekat ke area mid lane. Leviosa di bagian depan, ada Void Crystal untuk mengganggu pergerakan dari Lordnya. Tapi di sisi lain ada konsil dari teman-teman Mad Team Esports. Dan Defense Jasmine sekarang Leviosa. Ke area belakang, Flicker dikeluarkan. Masih bisa lari tapi dikejar oleh X Magic dan bahkan masih cepat hidup. Bahkan di sisi lain Yossi yang menjadi korban pertama untuk teman-teman dari Mad Team Esports. Lord berhasil dieliminasi. Tapi lagi-lagi 4 player yang tersisa masih cukup aman. Meskipun mereka udah kehilangan base turret di area atas. Dan iya Untan Raven sepertinya masih bisa mempertahankan base-nya dengan tanpa kehadiran Yos yang tadi terpick off di area bawah. Waduh, ternyata masih gak mau balik ya. Masih mau kasih pressure-nya, masih cukup pede dengan minion-minion yang besar. Namun harus sedikit hati-hati, balik lagi minion dari Untan udah respawn semua. Gak boleh terlalu greedy mengingat darah dari Beatrix-nya juga udah gak banyak. Suncai udah setengah darah, X Magic juga udah ya setengah darah lebih lah. Jadi menurut gua
kenapa nggak reset aja dulu gitu kan, nyantai lagi. Dia malah lebih memilih untuk dikandangin gitu kan. Satu fail move yang bisa jadi game changing juga bagi Mad Team, menurut gue lebih beresiko lah daripada dari Untan ya. Ya lebih bijak sebenarnya mundur dulu sih. Karena tadi kita lihat HP dari Suncai udah mulai terkikis. Meskipun kalau nggak salah dia udah fokus ke arah House Cloud tadi. Tapi balik lagi ya ada chance karena Yuzongnya ini udah hadir kembali di lane of down. Jadi mau nggak mau Mad Team harus lebih bermain aman. Objektif selanjutnya masih 60 detik lagi. Jadi mau nggak mau memberikan waktu juga untuk Untan Raven cari apa ya farmingan untuk mengejar ketertinggalan gold yang sekarang sudah menyentuh di angka 10.000 gold di menit ke-15. Tapi ya baik lagi Tank Kureng, Kaja di bagian depan sana. Ada posisi dari X-Magic juga yang sudah diketahui meskipun Source Spike-nya connect ke tubuh dari Pio Sinclair tapi nggak mau di overcommit karena itu terlalu beresiko. Mengingat 35 detik Lord yang ketiga yang akan menjadi penentu juga apakah bisa menjadi Lord free lagi untuk teman-teman dari Mad Team Esports atau Untan Raven bakal coba untuk melakukan kontes di area Lord yang ketiga. Tapi Pio Sinclair coba ditarik dan Divine Judgment. Terlalu sia-sia sepertinya ultimate dari Tank Kureng dan akan membuat dirinya kehilangan Divine Judgment selama 30 detik ke depan. Sementara Lordnya 13 detik lagi akan hadir di lane of down. Wah gak connect banget sih Mad Team. Tadi kelihatan banget pas Matildanya udah maju pasti ditanya dulu. Mau gak nih? Nah kalau Romer jangan nanya, lu tarik duluan ini gitu loh, kasih tahu, kasih perintah gitu kan. Cuman kalau nanya ya keburu tadi jangan ini ya itu tadinya tuh kayak gitu tuh. Ya kalau kesel sama Tank Kureng anak Aura dia balas, mantan anak Aura Apro ya, langsung aja dah samperin tuh Instagramnya. Cuman Lord yang kali ini udah muncul lah langsung di setup. Walaupun gak ada Divine Judgment, mereka cukup pede dengan keunggulan dari segi minion, dari segi goldnya juga. Top lane udah mulai di-push nih. Lumayan rapi lah dari minion manajemennya Mad Team juga. Bahkan di-conceal dari belakang. Mengincar karena siapa? Satu target masih punya flicker ternyata. Hampir saja ditumbangkan. Short spike-nya miss. Masih bisa selamat juga dari Leviosa. Di bagian lain langsung tumbang dari Ecstatic ternyata yang gak bisa bertahan. Sempat menjadi korban juga. Divine Judgment yang baik. Yos juga menjadi korban. Cloud ada di bagian depan bermain dengan Mortal Coil-nya. Masih punya Immortal. Namun tidak bisa bertahan lagi Killing Spree. Cloud juga tumbang. Menyisakan 2 kali ini dan bakal menjadi bahaya pastinya untuk Untan Raven. Ya, 2 orang player tersisa dari Untan Raven dan bahkan sekarang terkena efek stun. Leviosa ditargetin langsung, X-Magic Master Kill didapatkan. Pio Sinclair seorang diri dan wipe out untuk Mad Team Esports. Dan inilah game ketiga dimenangkan oleh Mad Team Esports, membuat mereka mendapatkan peringkat ketiga di Community Tour Road to M4. Iya. Juara ketiga lumayan lah. Daripada nggak dapat titel sama sekali.